Kecurigaan saya dengan WHO mulai muncul karena leafletnya dari WHO ternyata tidak benar. Saya membuktikannya dengan suatu riset yang dilakukan oleh ahlinya tentu saja. Saya yang mimpin dan ahlinya yang mengerjakan. Dan saya semakin yakin ketika saya disuruh membeli vaksin. Loh, saya kan bisa bikin vaksin sendiri. Kenapa saya harus membeli vaksin dari Anda? Aneh kan? Dari Big Pharma begitu. Tapi Big Pharma itu sudah mendapat izin khusus gitu dari WHO. Saya nggak mau. Aku punya virus sendiri, saya punya ahli, saya bisa bikin. Itu yang namanya pimpinan WHO yang seperti Tedros itu datang ke sini merayu saya. Pokoknya jangan bikin vaksin ya madam, jangan bikin vaksin. Saya mau dikasih duit untuk kalau madam bikin vaksin itu vaksin flu biasa aja, jangan bikin vaksin flu burung. Saya tuh heran banget, kenapa kok nggak boleh orang rakyat saya terkena flu burung kok saya nggak boleh bikin vaksin? Nah disitulah saya semakin yakin bahwa mereka tidak baik-baik saja. Mereka mempunyai suatu mau yang kita tidak tahu. Nah disinilah berbahayanya kalau kita itu nurut saja. Nah, saya nggak mau nurut. Dan saya bekerja sama dengan BIN, saya bekerja sama dengan teman-teman internasional. Jadi negara-negara yang lain akhirnya ngikut saya dan saya memprotes pada WHO. Saya ingin membetulkan tata cara di WHO sana. Karena saya merasa ada kecurangan-kecurangan di dalam pandemi. Jadi gini, kalau di sini ada orang sakit, maka virus kita diminta untuk dikirim ke WHO. Nah, oleh WHO di sana, itu sudah jadi miliknya dia. Saya nggak boleh lagi tanya-tanya, nggak boleh lagi ini. Lalu kok enak. Pada suatu hari saya ketemu Menteri Kesehatan dari Inggris dan ngobrol dengan saya bahwa saya punya loh virus kamu, katanya. Dia bilang, Bu, ya aku dikasih dong, aku malah nggak punya loh virusku yang seperti itu. Dia bilang, enak aja, saya kan tidak gratis gitu. Waduh, ya berarti virus saya dijualin dong, aku bilang gitu. Dan mulai saat itu saya menggalang kekuatan dari menteri-menteri kesehatan seluruh dunia. Sehingga resolusi kami diterima. Dan kalau resolusi itu berjalan terus, seharusnya tidak akan ada pandemi COVID. Tapi di tengah jalan, itu diselingkuhin gitulah. Kesepakatan saya dengan WHO ada yang dilukain sehingga bisa terjadi COVID. Jadi COVID itu sangat sambung menyambung dengan flu burung, flu babi, dan kemudian COVID. Tapi sayangnya waktu COVID itu saya sedang tidak berdaya karena saya tidak sedang merdeka. Saya sedang ada di suatu tempat yang saya tidak merdeka. Jadi saya tidak bisa berbuat sesuatu pun kecuali menulis. Saya menulis dan tulisan saya justru malah ke luar negeri, bukan di sini. Suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Kita bisa perang diplomasi dengan negara adidaya yang sangat besar di dunia ini yang menentukan segala-galanya sampai sekarang, dan ternyata kita bisa memenangkan perang diplomasi itu. Kesepakatan itu sampai sekarang sebenarnya masih ada. GIZ-8 itu termasuk kesepakatan Indonesia dengan WHO. Anda tahu GIZ-8 yang sekarang bertanggung jawab tentang virus-virus termasuk virus COVID di dunia. Itu yang membentuk adalah Indonesia, jangan salah. Indonesia waktu itu sangat terhormat dan sangat powerful di WHO. Belum pernah Indonesia se-powerful ketika itu. Tapi itu sekarang tinggal kenangan. Kemenangan-kemenangan saya di WHO justru tidak boleh disiarkan di Indonesia. Lucu kan? Saya berkali-kali konferensi pers, tidak ada satu koran pun yang bercerita tentang kemenangan Indonesia di kancah internasional. Saya bingung banget. Why? Saya pengen bercerita pada generasi muda supaya generasi muda itu berani menghadapi kekuatan yang hebat seperti apapun, dengan kekuatan asing seperti apapun. Tapi nggak bisa. Semua dibungkam. Dan saya merenung. Saya harus menulis. Dan kemudian saya menulis buku itu. Saya tulis dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Peristiwaku itu, bagaimana saya
melawan kezaliman mereka.